Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan membaca hadis yang ke-15 dari kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, etika yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, adab tentang bagaimana kita bicara. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan tetangga. Yang ketiga, bagaimana kita memuliakan tamu. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Karena lisan ini adalah salah satu organ tubuh kita yang nanti akan dimintai oleh pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Maka kenapa kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa hadis ini kemudian disandarkan kepada iman kepada Allah dan hari akhir, tentang bagaimana lisan kita ini? Karena setiap apa yang keluar dari lisan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Sehingga ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa pertimbangkanlah, pikirkanlah apa yang keluar dari lisan kita. Apabila kemudian itu memberi dampak buruk kepada siapapun, maka jangan diteruskan. Tetapi kalau memberi maslahat, silakan diteruskan. Atau berpikirlah sebelum kita berbicara, tapi jangan bicara kemudian baru berpikir. Karena banyak orang yang bicara, banyak orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, itu kemudian akan mencelakakan dirinya sendiri. Banyak orang masuk penjara juga karena lisannya. Apalagi sekarang dengan media sosial, bicara kita tidak hanya dengan lawan bicara kita, tetapi omongan kita yang diwakilkan oleh jari-jari kita yang menulis di media sosial, yang bisa didengarkan, yang bisa dibaca oleh orang seantero dunia. Sehingga kemudian ada undang-undang IT. Orang yang terpleset karena lisannya sangat sulit diobati. Tetapi kalau orang terpleset karena kakinya mungkin bisa saja cepat sembuh. Orang bisa memaafkan kalimat yang keluar dari lisan kita yang menyakitkan, tetapi tidak bisa melupakannya. Banyak orang yang kemudian masuk penjara seperti yang saya katakan tadi karena tidak kehati-hatiannya ketika dia berbicara. Sehingga salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu bagaimana menjaga lisannya. Kemudian
Hadis yang selanjutnya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Falyukrim jarahu. Tetangga ini penting, tetangga ini melebihi saudara. Sehingga Rasulullah juga pernah diingatkan oleh malaikat Jibril. Mazala Jibril yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisu. Jibril tidak henti-hentinya mengingatkan padaku untuk berbuat baik pada tetangganya. Sampai-sampai aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikan sebagai ahli waris. Rasulullah diingatkan oleh malaikat Jibril terus berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumur nahar wa taf'alu wa tasaddaqu." Wahai Rasulullah, si fulanah, ada seorang perempuan sering melaksanakan sholat malam di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah. Wa tu'ti jiranaha bilisaniha. Dia juga tetapi lidahnya sering mengganggu tetangganya. Apa jawab Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Kemudian diteruskan, wa fulanah tusallil maktubatah. Ada seorang perempuan yang hanya sholat fardu saja. Wa tusaddiqu bi aswari. Wa tusdiqu bi aswari. Ia sedekah hanya gandum. Tapi wala tu'ti ahadan, dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Ia min ahlil jannah. Dia adalah ahli surga. Dia adalah penduduk surga. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahwa dalam kehidupan sehari-hari apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat, salah satu tetangga kita ada satu saja yang usil, ada yang jahat, maka kehidupan itu tidak akan pernah tentram. Ada tetangga yang sok usil, ada tetangga yang ingin tahu urusan kita, maka kita akan mengganggu dalam kehidupan masyarakat. Maka penting bagi kita semua sebagai seorang muslim memuliakan tetangga, karena tetangga itu melebihi saudara. Apabila terjadi sesuatu, maka tetangga yang lebih tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamu, dalam hadis lain diterangkan bahwa tamu itu membawa rezeki, dan ketika pulang maka yang ditamoni itu insya Allah dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain diterangkan bahwa apabila ada seorang tamu masuk ke rumah mukmin, maka masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmat dan 1000 berkah. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap suap makanan yang dimakan oleh tamunya seperti pahala haji dan umroh. Hadis riwayat Dalami. Bahwa banyak seorang kiai, para sesepuh kita itu punya istiqomah. Kalau ada seorang tamu itu dia kemudian menyuguhi, mengajak makan, karena betapa besarnya pahalanya orang yang bertamu kemudian orang itu mau makan suguhan kita, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Tamu juga ada yang tidak baik, juga ada yang baik. Yang tidak baik itu ya datang saat-saat yang tidak tepat, mungkin tamu tengah malam atau pas waktu istirahat dan sebagainya. Atau banyak tamu yang, apalagi tamu tidak undang, ya maling itu mungkin. Kalau orang Jawa ada istilah, kalau ada tamu ya gupuh, lungguh, dan suguh. Itu yang biasanya dilaksanakan oleh
orang-orang Jawa kalau ada tamu kita bagaimana menyikapinya, yaitu bagaimana kita menyilahkan tamu itu duduk kemudian menyuguhi tamu kita yang bisa kita suguhkan pada tamu itu. Ini saja yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.